Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Halo, selamat malam pemirsa. Telah terjadi fenomena self-censorship dalam masyarakat ketika mengkritik persoalan negara sendiri. Hal ini mengindikasikan kualitas demokrasi di Indonesia yang semakin menurun. Inilah penggalan kata dari Baca Pres 2024 Anies Baswedan saat memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia. Anies tentunya tidak asal bicara. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya pelanggaran Undang-Undang ITE, terutama yang isinya menyuarakan kritikan persoalan negara dan tentunya membuat masyarakat berpikir dua kali, bahkan semakin takut untuk sekedar mengkritik saja. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini. Anies sebut kualitas demokrasi menurun. Bersama saya, Afiani Malik. Anies sebut kualitas demokrasi menurun. Salah satu ciri dalam negara demokrasi adalah keterbukaan dan kebebasan berpendapat. Namun yang terjadi di Indonesia belakangan ini, masyarakat takut untuk menyatakan pendapatnya. Bahkan untuk sekadar mengeluhkan lantaran layanan sebuah bengkel dapat dianggap melakukan pencemaran nama baik. Hal itulah yang menjadi keprihatinan Anies Baswedan yang disampaikannya pada kuliah umum kebangsaan di Balai Serbaguna Purnomo Prawiro, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Indonesia UI, Selasa 29 Agustus. Bakal calon presiden yang diusung PKS, Partai Demokrat dan Partai Nasdem itu menyatakan adanya self-censorship atau sensor diri dalam masyarakat ketika mengkritik persoalan negara sendiri, terutama di media sosial, mengindikasikan kualitas demokrasi di Indonesia yang semakin menurun. Menurut Anies, dalam sebuah negara demokrasi mestinya mengandalkan keterbukaan, kebebasan, dan kepercayaan, bukan ketakutan. Dalam kesempatan itu, ia juga mengkritisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Muatan delayed itu menurut Anies bermasalah dan berdampak pada kebebasan berekspresi. Jujur harus diakui, jika dibandingkan dengan era Orde Baru, kebebasan berekspresi di Indonesia semakin baik. Namun mengutip data dari The Economist Intelligence Unit dan Freedom House, Amnesty International Indonesia menilai demokrasi Indonesia semakin merosot dalam 14 tahun terakhir. Mereka menyoroti hak kebebasan sipil untuk berpendapat dan berekspresi. Freedom House juga menyoroti Undang-Undang ITE yang dianggap dapat mengkriminalisasi distribusi atau aksesibilitas informasi. Mengutip data Amnesty International Indonesia, ada 133 insiden serangan baik digital maupun fisik terhadap 225 jurnalis dan media antara Januari 2019 dan Mei 2022. Mengutip data Amnesty International Indonesia, ada 133 insiden serangan, baik digital maupun fisik, terhadap 225 jurnalis dan media antara Januari 2019 dan Mei 2022. Baca Pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini menilai pentingnya untuk merevisi Undang-Undang ITE, terutama pasal-pasal karet yang dapat mengganggu kebebasan berekspresi. Semangat informasi untuk membawa negara yang sebelumnya di bawah rezim otoritarian ke arah yang lebih demokratis seharusnya tetap diteruskan, bukan malah mundur ke belakang. Semangat reformasi untuk membawa negara yang sebelumnya di bawah rezim otoritarian ke arah yang lebih demokratis seharusnya tetap diteruskan, bukan malah mundur ke belakang. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki kualitas demokrasi harus terus diikhtiarkan oleh semua pihak. Sebab, tanpa adanya kebebasan berpendapat dalam masyarakat, fungsi deliberatif dalam demokrasi tidak dapat dijalankan. Menjaga dan merawat kualitas demokrasi harus jadi komitmen dan ikhtiar, terutama dari calon pemimpin bangsa ini ke depan.
FISIP UI yang menyelenggarakan kuliah kebangsaan ini tentu patut diapresiasi. Momentum ini setidaknya telah memberi ruang kebebasan kepada sivitas akademika untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat maupun mengkritik calon pemimpin negeri ini. Mereka juga berhak menagih komitmen para baca pres ini dalam menjaga dan merawat demokrasi. Semoga momen semacam ini juga dapat dihadiri oleh baca pres lainnya, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dan peristiwa itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini. Anies sebut kualitas demokrasi menurun. Dan sudah bersama dengan saya di studio, anggota Dewan Redaksi Media Group, Bang Don Bosco Salamun. Bang Don, selamat malam. Selamat malam, Afi. Bang Don, ini supaya memperjelas apa yang akan kita perbincangkan, termasuk hasil evaluasi dan bagaimana memperbaiki kualitas demokrasi kita. Kita dengarkan dulu selengkapnya pernyataan dari Baca Pres Anies Baswedan berikut ini. Demokrasi itu bukan hanya soal ada pemilu atau tidak. Tapi demokrasi itu adalah nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat, di mana aspirasi bisa diproses melalui proses politik tanpa ada rasa takut, tanpa ada tekanan, dan kemudian nantinya bisa menjadi keputusan-keputusan yang dilaksanakan semuanya dalam kedamaian. Nah, ini yang sekarang seringkali menjadi masalah. Karena kita menyaksikan kalau di sosial media sih banyak sekali yang kalau mau nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda gitu. Apa artinya? Ini menunjukkan ada self-censorship. Bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk namanya Lahore. Dan lalu mengkritik kota Lahore habis-habisan. Kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat. Kenapa? Ya, baik, tadi sama-sama kita dengarkan statement dari penggalan statement dari Anies Baswedan. Bang Don, mengapa penting untuk menjadi perhatian semua pihak soal kualitas demokrasi Indonesia yang tadi disampaikan dikatakan menurun? Ya, ini menarik. Saya kira kita tidak tahu persis datanya ya. Kita harus belajar persis seperti apa di lapangan. Self-censorship ya, katanya tetapi terjadi. data memperlihatkan indeks demokrasi kita memang menurun. Kita itu ada di peringkat 54 dunia dari 167. Betul. Dan itu menurut saya sebuah sinyal ketika Pak Anies Baswedan mengatakan itu sebuah sinyal sebetulnya untuk belajar tentang bagaimana sebetulnya kondisi demokrasi kita. Di satu sisi kita merasa sebetulnya kita ini sudah bebas sebebas-bebasnya, bahkan ada kesan tanpa kendali. Tapi di sisi lain indeksnya itu memperlihatkan itu kita masih rendah. Dan bahkan kita pernah mengalami sebagai yang paling rendah dalam 14 tahun terakhir. Yang menarik sebetulnya Afi, tadi itu Pak Anies menyebutkan Indonesia itu seperti negara Konoha, yaitu dan netizen Wakanda. itu nggak berani bilang Indonesia. Wakanda gitu. saat melontarkan kritik di Konoha media sosial. Wakanda. Saya tadi terpaksa belajar dan saya tanya reporter kita yang masih muda-muda. Jadi soalnya saking takutnya masyarakat sampai harus mengganti pemerintah dengan sebutan seperti itu sebenarnya Konoha. lebih satir gitu loh. Iya, maupun Wakanda. Konoha itu merupakan nama desa fiksi dalam serial anime Naruto. Iya. Lalu kemudian Wakanda merupakan sebuah fiksi dalam film Black Panther. Jadi kalau kita lihat seperti itu, lalu kemudian ada self-censorship. Jadi ini hal-hal yang kemudian memperlihatkan ada ketakutan, terutama berhadapan dengan ITE. Tetapi apakah ketakutan terhadap penguasa? Itu bisa ketakutan terhadap penguasa, ketakutan terhadap sesama, ketakutan terhadap satu kelompok, terhadap kelompok yang lain. Karena kalau kita lihat misalnya, apa yang membuat demokrasi kita itu turun begitu atau indeksnya ternyata banyak sekali itu kategorinya ya, indikator-indikatornya banyak ya, sekali indikatornya. Tetapi yang paling penting coba pada tahun 2020 LP3S itu melakukan penelitian dan apa yang membuat demokrasi kita itu jelek atau turun itu ada 20 faktor, kita sebut saja beberapa. Soal politik uang dalam pemilu, lalu kemudian macetnya kaderisasi politik, populisme dan politik identitas, korupsi politik, kabar bohong dan ujaran kebencian. Nah, kita hanya sebut beberapa aja. Kemudian ada rendahnya efektivitas pemerintahan, rendahnya partisipasi politik, dan itu bisa kita perdebatkan, tapi ini kan penelitian ya. Lalu kemudian ada ancaman kebebasan berserikat, diskriminasi terhadap minoritas, intoleransi dan anjuran terhadap kekerasan,
teror cyber terhadap kelompok kritis, kriminalisasi kelompok kritis. Ini survei yang dibuat oleh LP3S tahun 2020. Ya, dari kategori itu, seberapa Bang Non, siapa yang harusnya bertanggung jawab soal kualitas demokrasi Indonesia disampaikan Anies ini menurun? Ya, kan itu kan harus ada pelaksana dari demokrasi itu. Tentu ada pemerintah, lalu kemudian ada kita semua. Karena pada akhirnya kita harus bertanya tentang diri kita sendiri. Output demokrasi yang dari kita ini seperti apa kualitasnya? Kan kemudian kan kita tahu bahwa outputnya kita boleh bangga bahwa kita bisa melakukan pemilihan bebas. Tapi apakah DPR yang kita hasilkan mumpuni? Apakah mereka produktif? Apakah mereka punya integritas? Atau justru masih banyak menghasilkan Pasti banyak kan koruptor? bilang enggak, Bang. Iya, itu betul. Kategori itu. Masih menghasilkan koruptor. Apakah kita berhasil memilih pemimpin di daerah yang bagus, yang demokratis, yang bersih betul. gitu? Faktanya, datanya masih ada ratusan kepala daerah yang kena. Artinya kalau kita lihat, tidak susah untuk melihat kualitas demokrasi kita masih tarafnya low demokrasi. Ketika kita lihat outputnya seperti ini, itulah kita gitu, kira-kira gitu. Oke, Bang Don, kita akan lanjutkan. Lalu bagaimana nih, daripada nanti pasti ada pihak yang merasa menolak. Betul. Ya kan, daripada berdebat, bagaimana kemudian malah menjadikan indeks ini sebenarnya sebagai salah satu acuan untuk perbaikan ke depan, karena tentu indeks demokrasi ini berkaitan dengan kualitas demokrasi di Indonesia. Betul. Kita lanjutkan sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Saya tidak setuju. Kurang apa sih abang kita Rocky Gerung? Tapi Bapak Presiden biasa-biasa saja. Bahwa Bapak Presiden merasa sedih karena kemudian seakan-akan kehilangan budi pekerti kita, kehilangan sopan santun kita sebagai pemimpin. Bapak Presiden menunjukkan keteladanan. Itu penting. Tidak ada yang apa ada yang dilarang. Tidak ada, kecuali memang melanggar hukum positif. Baru. Toh selama ini demokrasi kita berjalan baik. Medsos riuh rendah kayak apa kita sekarang ini? Iya, dari Said Abdullah PDIP mengatakan, tidak, buktinya saja di medsos tumpah ruah. Termasuk juga menjadi curhatan Presiden pada saat menyampaikan pidatonya bahwa malah menjadi kurang santun, kurang berbudaya saat ini bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, Bang Don. Ya, itu tergantung kita ada di posisi mana untuk mengatakan ini demokratis dan ini belum. Kira-kira gitulah, Afi. Kalau kita lihat, ya sama seperti kita awal tadi. Kita merasa sekarang ini sudah bebas sekali. Tapi angka-angka ini kan memperlihatkan. Indikator, indeks demokrasi itu seperti itu. Kan demokrasi itu kan tidak sekedar bahwa saya itu bisa bebas berbicara. Tetapi demokrasi itu adalah misalnya kalau saya memilih wakil, saya memilih orang yang betul-betul saya percaya. Menyalurkan aspirasinya. Dan layak gitu ya. saya percaya untuk menyalurkan aspirasi. Di situ kita bicara soal demokrasi yang punya kualitas. Bicara itu hanya salah satu elemen dari proses demokrasi. Rocky Gerung ngomong seperti itu, gitu ya, dalam batas-batas kalau itu melanggar hukum nggak apa-apa. Ada proses yang lainnya. Itu gitu. juga bagian dari demokrasi. Jadi jangan kemudian karena demokrasi lalu kemudian orang bisa seenaknya gitu kira-kira. Itu juga bagian dari demokrasi karena dia harus juga beriringan dengan penegakan hukum. Kalau kita lihat memang pendapat itu sangat berbeda. Tapi kembali lagi kalau dari peringatan atau dari statement yang dibuat oleh Pak Anies di UI, poin kita adalah merenung angkanya memang indeks demokrasi kita seperti ini gitu. Tadi kita sudah bicara apa sih hasil nyatanya? Oh, DPR masih banyak yang korup, DPRD banyak yang korup, banyak pemimpin di daerah yang juga terlibat korup, banyak orang yang mengurus dirinya sendiri, banyak orang yang tidak mendengar rakyat yang dipilih. Kan hal-hal seperti itu yang oleh seorang ahli dari Hong Kong, saya mengambil itu, William Case yang mengatakan bahwa sebetulnya kalau mau lihat apakah demokrasi itu bagus, lihat outputnya. Kalau outputnya jelek seperti itu berarti bukan demokrasi yang penuh. Baru demokrasi yang masih tingkatnya rendah. Partly demokrasi. Sejauh mana sih bahwa skor-skor seperti ini menjadi cambukan buat semua ketika kemudian Indonesia di peringkat 54 dari 167 negara dengan skor 6,71. Peringkatnya, skornya tetap tapi peringkatnya turun dari 52 ke 54. Dan saat ini kita di bawah Kolombia dan Filipina, Bang Don. Bahwa ini bagaimana stop untuk mengatakan tidak demokrasi atau sangat demokrasi, lalu menggunakan skor-skor ini sebagai acuan untuk perbaikan. Jadi kita harus melihat
lebih jujur lihat, kita ini sekarang sudah jalan berapa lama sih kebebasan kita di era reformasi? Oh 20 tahun. 20 tahun apakah waktu yang cukup untuk mencapai hasil misalnya, oh kita masuk ke peringkat 10 sekarang. Ya. Jadi kalau lihat kemajuan seperti ini, ya tentu debatable gitu. Tetapi bahwa kita bisa berbeda sekali dari Orde Baru ke Orde Reformasi, itu satu hal yang harus kita nikmati. Ya. Hal yang tidak pernah dinikmati oleh generasi yang sekarang gitu. Ya. Cuman kan tentu ketika kita jalan seperti sekarang, ya bagaimana membuat itu makin sempurna. Ya. Tidak ada yang sempurna, tetapi kita harus selalu berpikir naik kelas. Apakah penyempurnaan itu termasuk dari idenya Anies Baswedan yang mengatakan harus direvisi Undang-Undang ITE karena banyak dianggap pasal karet yang dianggap mengganggu atau mengancam kebebasan berekspresi, Bang Don? Ini selalu menjadi pertanyaan yang itu persoalan banyak orang. Karena seperti gampang sekali dengan ITE, orang bisa saling menggugat, orang bisa saling melapor, orang pemerintah atau aparat hukum bisa menggunakan itu gitu. Itu kan kemudian yang menjadi soal dalam proses kenapa kemudian ada semacam politisasi, karena undang-undang ini juga pasal karet. Pasal karet itu ya tergantung bagaimana kepentingan seseorang, bagaimana kepentingan penguasa atau yang sedang berkuasa, bagaimana kepentingan sekelompok orang. Kalau misalnya kita bilang, oh ini ayat penghinaan agama gitu misalnya, ya tergantung gitu. Apakah itu diskusi kritis, lalu kemudian masuk ke situ, tergantung siapa yang menggunakan pasal itu, lalu kemudian siapa yang menerapkan pasal itu. Itu hal-hal yang kemudian layak untuk dilihat kembali. Apakah perlu direvisi atau tidak? Layak, itu dipersoalkan oleh banyak orang sebetulnya. Oke, Bang Don, kita harus jeda, nanti kita akan lanjutkan sesaat lagi. Termasuk juga ini kita di jelang pemilu 2024, ada masuk pesta demokrasi. Bagaimana para legislator ini disampaikan oleh William Case terpilih, memang proses elektoralnya langsung, namun output mereka tidak suportif untuk perbaikan kehidupan publik. Betul. Kita lanjutkan saat lagi pembahasan itu. Tetap bersama kami. Baik, pemirsa, kami tampilkan berikut adalah data polling yang kami lakukan di media sosial Twitter @MetroTV. Pertanyaannya adalah, menurut Anda apa tolak ukur kualitas demokrasi yang penting bagi negeri ini? 81% mengatakan adanya kebebasan bukan ketakutan. Lalu ada 16% mengatakan saling menjaga dan merawat satu sama lain. Dan 3% mengatakan adanya ikhtiar dari semua pihak. Ini tiga-tiganya baik ya Bang. Dan kemudian 81% mengatakan perlu memang kebebasan, jangan ada rasa takut untuk menyampaikan pendapat di tengah masyarakat. Nah, apa tanggapan dari netizen? Ada Firdodo mengatakan kualitas demokrasi kita memburuk seiring dengan menurunnya kualitas intelektualitas negara kita. Sedangkan terhadap masalah krusial menyangkut hajat hidup orang banyak dan kasus korupsi malah dianggap seperti angin lalu. Ada satu lagi Bang Don, banyak nih yang merespon polling yang kita lakukan. Dari Iqbal Siregar mengatakan sekarang pemerintah perlahan menghilangkan demokrasi dengan undang-undang KUHP. Nah Bang Don, salah satu indikatornya juga kan kebebasan berekspresi, termasuk juga bagaimana politik ya Bang, kebebasan indikatornya kebebasan sipil dan juga hak politik. Salah satu indikator ini kan kita bisa lakukan di Pesta Demokrasi 2024. Betul. Mengutip tadi perkataan dari Bang Don, ada profesor politik di Hong Kong William Case mengatakan meski para legislator terpilih secara langsung, namun prosesnya ternyata tidak suportif outputnya terhadap kehidupan perbaikan kehidupan publik. Betul. Lalu bagaimana ini? Perlu perbaikan Bang. Ini jangan jadi momentum yang ini hanya sekedar angka, harus jadi acuan dan momentumnya ada di depan mata kita. Betul. Di situ kita berharap publik makin belajar. Sudah beberapa kali kita melakukan pilkada atau pemilu langsung, pilek langsung. Ketika kita melihat hal seperti ini, mestinya kita harus makin belajar. Makin pintar, makin naik kelas. Karena salah pilih atau kualitas pilihan kita yang menentukan leadership ke depan. Yang harus kita sadari, misalnya politik uang kita harus hindari. Kemudian kong kali kong antara petugas dan pelaku calon gitu ya, peserta. Lalu kemudian bagaimana serangan fajar dan semuanya. Hal-hal seperti itu harus dihindari. Berarti dua pihak ya Bang, yang dipilih maupun yang memilih. Itu betul. Kalau kita bicara law demokrasi kita, itu bicara tentang orang yang kita pilih dan kita yang memilih. Sebetulnya tidak bisa hanya satu pihak saja gitu. Dengan kita gitu. Jadi intinya kalau kita mau rasakan langsung, kalau ada berita ada kepala daerah yang korup,
itu berarti kita salah milihnya. Itu proses demokrasi kita itu rendah. Iya. Kalau lihat anggota DPR ada yang jadi tertangkap korupsi, itu kesalahan kita gitu memilih. Kenapa memilih ya? Nah, kenapa? Karena itu ada proses yang salah dalam proses seperti itu. Jadi sebelum memilih, lihat dulu track record yang baik seperti apa. Jangan sampai tergoda cuman janji manis di masa kampanye. Konsistensi dari yang dijanjikan. Intinya kalau kita mau demokrasi kita naik kelas, tidak turun indeksnya, dan makin naik indeksnya, itu kita harus memilih dengan jernih untuk kemudian menghasilkan pemimpin yang betul-betul memperhatikan kita. Bukan sebaliknya malah menipu bahkan korup. Yang kita harapkan seperti itu. Terima kasih Bang Don untuk diskusi kita pada malam hari ini, dan juga pemirsa terima kasih atas atensi Anda. Saya Afin Maik undur diri, selamat malam, sampai jumpa. Thank you Bang Don. Metro TV,